beracara buat kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan lagi, betul lagi yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang percaya pasti diberkati Tuhan? Bilang kanan kiri, kamu pasti diberkati. Amin. Satu pertanyaan pagi ini Bapak Ibu yang kita perlu jawab dengan jujur. Berita apa yang hari-hari ini sedang viral? Virus corona. Virus apa? Virus corona. Pertanyaannya kenapa viral? Enggak ada orang di sini ya. Kenapa viral? Ya. Yang jelas dong. Kenapa viral, Pak? Kenapa, Pak? Iya, kenapa diviralkan? Mana itu yang ngomong? Kenapa? Ayo, sayap kanan. Kenapa virus corona begitu viral? Karena virus itu membuat banyak manusia mati. Manusia takut mati. Angkat tangan di sini yang berani mati. Angkat tangan di sini yang takut mati. Yang bingung angkat tangan. Tuhan ampuni mereka. Bapak Ibu dengar dengan baik. Bicara kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti. Setuju? Hanya masalahnya Bapak Ibu kita nggak tahu kapan kita mati. Coba lihat kanan kiri. Kira-kira dahulu dari saya atau saya duluan? Kita semua berada di dalam sebuah antrian yang panjang. Tapi kalau ada yang mau dahulu, tapi biasanya saudara tahu? Betul atau betul? Ada dua ketakutan manusia. Pertama, manusia takut miskin. Semua berjuang mau jadi kaya. Jujur. Ya, yang mau kaya angkat tangan dua-dua. Yang mau kaya, yang udah kaya mau kaya lebih tinggi angkat tangannya. Yang angkat tangan gue doain miskin. Semua mau kaya? Amin. Tanya kanan kiri, mau kaya apa? Yang kedua Bapak Ibu, yang manusia takutkan adalah mati. Coba lihat Bapak Ibu, kalau naik pesawat, kalau pesawatnya tenang, damai, ada nggak yang berdoa? Nggak ada. Tapi ketika mendengar pengumuman dari pramugari, perhatian, para penumpang diharapkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Karena kita masuki cuaca yang kurang baik. Lihat Bapak Ibu, yang senyum-senyum pasti punya pengalaman naik pesawat. Yang diem pasti nggak pernah naik pesawat. Jadi Bapak Ibu dengar dengan baik, kematian itu adalah hal yang pasti. Hanya masalahnya kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Sebagai anak Tuhan, orang yang percaya tidak perlu takut mati. Karena kita tahu kalau kita mati pasti masuk surga. Amin. Kenapa kita perlu takut mati? Yang takut mati saya khawatir Bapak Ibu. Kalau dia mati dia gak masuk surga, maka dia takut mati. Nah pagi ini Bapak Ibu saya gak bicara tentang kematian. Karena saya melihat Bapak Ibu begitu mencekam wajahnya pagi ini. Tapi saya mau kasih tahu pagi ini Bapak Ibu, ada virus yang jauh
lebih mematikan dari virus corona. Virus corona hanya mematikan manusia di bumi. Tapi virus ini jauh lebih mematikan manusia di bumi dan di sorga dan di akhirat. Apa dia nama virusnya? Kita buka Amsal pasal 4. Ini virus yang sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada virus corona. Karena virus corona hanya mematikan manusia di bumi. Sedangkan virus ini jauh lebih dahsyat, lebih mematikan manusia. Bukan hanya di bumi, tapi juga di akhirat kita di sana. Amsal pasal 4 ayat 23. Oke, karena masih pagi, kita berdiri semua sama-sama. Semangat? Iya, puji Tuhan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang setuju katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa perintahnya pagi ini Bapak Ibu? Jaga hati. Katakan jaga hati. Enggak perlu jaga dompet. Manusia tidak perlu diperintahkan jaga dompet. Dia pasti ahlinya. Mau contoh, kita lagi ada di tempat bandara atau di terminal atau di stasiun kereta api. Ketika kita mendengar berita seperti begini, telah ditemukan sebuah dompet berwarna merah. Pasti ketika ditemukan sebuah dompet berwarna merah, semua pegang dompet. Padahal dompetnya warna hitam. Bilang kanan kiri, jangan belaga bego. Jaga dompet tidak perlu diperintahkan, tapi jaga hati Tuhan perlu ingatkan pagi ini. Jaga hatinya seperti apa Ibu? Jaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Artinya jaga hati harus sungguh-sungguh. Katakan 2, 3, sungguh-sungguh. 2, 3, sungguh-sungguh. Bibirnya lebih maju. 2, 3, sungguh-sungguh. Yang paling monyong bibirnya diberkati Tuhan. Yang mengkem itu gak percaya saudara. Kenapa kita perlu jaga hati? Karena Alkitab berkata hati itu menentukan hidup kita selanjutnya. Kenapa kita memerintahkan kita untuk menjaga hati? Karena hati itu adalah sentral pusat kehidupan. Artinya begini Bapak Ibu, dengar dengan baik. Kalau hari-hari ini hati kita problem, hari-hari ini hati kita bermasalah, percayalah ketika kita tidak beresin hati kita, maka kedepannya hidup kita semakin problem. Hello? Siapa yang setuju? 2 orang yang setuju. 5 orang yang gak setuju. Yang bingung. Tuhan ampuni mereka. Saudara, ini kebenaran firman yang kita perlu waspadai. Jadi Bapak Ibu, pagi ini virus yang mematikan setiap manusia. Yang kita perlu waspadai namanya apa Bapak Ibu? Virus hati. Katakan 2, 3, virus hati. Kasih tahu sama kanan kiri, bilang gini, hati-hati dengan virus hati. Hati-hati dengan virus hati. Pagi ini saya mau sampaikan ada 3 jenis virus hati yang kita perlu waspadai. Yang pertama kita lihat dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Ini adalah jenis virus hati yang pertama yang kita perlu waspadai. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Udah? Sebab itu ia telah menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas pada hari ini. Diulangi 2 kali, artinya penting gak? Serius gak? Bilang kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah
keraskan hatimu. Bapak Ibu catat baik-baik, dengar dengan baik-baik. Virus hati yang pertama bicara tentang virus keras hati. Katakan 2, 3, virus keras hati. Coba tanya kanan kiri sebelahnya dengan sopan dan baik, bilang begini, kamu keras hati atau keras kepala? Bapak Ibu, manusia gampang sekali kena virus. Kenapa saudara? Karena manusia buka celah. Katakan bersama saya, buka celah. Jadi tahukah Bapak Ibu, ketika kita buka celah, maka virus itu akan masuk, merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu saudara, bagaimana seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, yang diurapi, yang dipakai Tuhan, ketika dia buka celah, maka saudara tahu virus hati ini masuk dan merusak kehidupan dia. Dan apa yang terjadi saudara? Kita melihat di dalam kitab Bilangan 22. Kitab Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-22. Pagi ini Bapak Ibu kita akan sedikit banyak membuka ayat Alkitab. Katakan amin. Supaya tangan kita lancar. Amin. Kita hidup di tahun apa Bapak Ibu? Dimensi yang baru. Artinya kita harus hidup dikuasai firman. Katakan 2, 3. Dikuasai firman. Kita harus buka hati. Dan tangan kita untuk kita buka firman. Ya. Dikatakan di sana apa Bapak Ibu? Tetapi bangkitlah murka Allah ketika Bileam pergi. Bileam tahu Tuhan murka. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ayat 23. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkan kembali ke jalan. Ayat 26, lihat Bapak Ibu. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan menirap keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam, lalu memukulnya keledai itu dengan tongkat. Perhatikan 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam. Siapa yang ngomong? Keledai. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Siapa yang ngomong? Keledai. Lihat Bapak Ibu ayat ke-29. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Ayat 30. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya apa? Tidak. Lihat Bapak Ibu, dengar dengan baik. Orang hatinya sudah kenal virus keras hati. Lihat perbuatannya, sikapnya seperti Nabi Bileam. Seperti hambanya Tuhannya Bapak Ibu, ketika keledai itu bicara, Bileam mestinya bingung. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Tapi ketika keledai itu bicara, justru Bileam ajak ngomong. Semestinya ketika keledai itu bicara, Bileam itu, loh kok lu bisa ngomong? Setuju gak Bapak Ibu? Waktu ditanya sama keledai, kenapa kamu pukul aku? Dijawab, karena kamu mempermain-mainkan aku. Ditanya lagi yang kedua, apa yang aku berbuat? Apa yang aku lakukan? Lihat 29 saudara.
bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Dijawab lagi. Jawabnya apa? Tidak. Lihat saudara, kalau orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, siapapun kita, kalau sudah kena virus keras hati pasti jadi on. Katakan 2, 3. On. Bilang kanan kiri, waspadalah. Waspadalah. Orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, ketika dia kena virus keras hati ini Bapak Ibu, dia pasti jadi on. Karena bicara sama dia sudah semestinya membuat dia sadar. Hello? Amin? Waktu dia berangkat, saudara, dia tahu Tuhan itu marah dan murka. Tapi dia keraskan hatinya. Pagi ini Bapak Ibu, saya tidak sedang menghakimi siapapun kita. Kalau pagi ini kau mendengar firman Tuhan dengan baik, kalau Tuhan hari-hari sedang menegur dosamu, kehidupanmu. Satu hal saya mau kasih tahu, jangan keraskan hatimu. Amin. Yang setuju, yang sepakat berikan tepuk tangan yang meriah. Sebab kalau kita keraskan hati kita berbahaya, saudara. Firaun adalah salah satu manusia yang mempermain-mainkan Tuhan. Diberi kesempatan sampai berapa kali sama Tuhan? 10 kali melihat 10 tulah. Dia selalu berkata, ya Tuhan saya mau berubah, saya mau percaya, saya mau bertobat. Berkali-kali Bapak Ibu dengar dengan baik. Alkitab berkata, ketika dia mau percaya Tuhan sungguh-sungguh, Alkitab berkata apa? Maka Tuhan mengeraskan hatinya. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu dia mempermainkan Tuhan. Ketika dia mau percaya, Tuhan keraskan hatinya. Kenapa saudara? Apakah Tuhan jahat? Saya percaya Tuhan baik. Amin. Kalau kita ada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan. Tepuk tangan lagi buat kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di tahun 2020. Artinya Tuhan mau kita berubah dan bertobat. Buatlah perubahan sampai terjadinya sebuah perubahan. Buatlah perubahan sebelum perubahan memaksa kita untuk berubah. Virus hati yang pertama yang kita harus waspadai adalah virus keras hati. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi anak Tuhan, orang percaya, menjadi pelayan Tuhan, menjadi aktivis, menjadi jemaat. Kita dengar firman sepertinya Baal. Tahu Baal? Sudah kebal. Pendeta khotbah pun sudah tahu larinya kemana. Nih gue udah tahu nih, nanti pas kesini nih. Nih kesini nih, kesini. Udah main tebak-tebakan saudara. Yuk Bapak Ibu pagi ini kita mau cek hati kita. Apa yang Tuhan sedang tegur dosa kehidupan kita yang gak berkenan itu Tuhan. Mungkin bisnis kita. Hello. Bisnis kerjaan kita gak beres. Kita bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa. Caranya cara dunia. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Menyesalah sebelum terlambat. Saya mau kasih cerita saudara. Ada sebuah pengusaha keras hati. Padahal dia orang hebat. Di gereja yang besar. Dia menjadi orang penting. Kalau dia kasih perpuluhan saudara gak bisa masuk ke persembahan ini saudara. Kenapa? Gak muat duitnya. Dia kasih perpuluhan selalu transfer. Pakai rekening transfer saudara. Paling dihormati di gereja. Tapi saudara tahu bisnisnya, pekerjaannya gak berkenan di hati Tuhan. Dia dengar firman, dia terus keraskan hatinya. Waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Tuhan bikin bangkrut semuanya. Saudara pagi ini saya sampaikan bukan nakut-nakutin saudara. Karena saya mengasihi saudara. Bapak Ibu percaya? Saya mengasihi saudara. Makanya pagi ini saya ada di sini saudara. Sampai ketika dia bangkrut sudah tahu kedua anaknya bilang, papi ini ada celengan. Celengan kami. Koko dan Dede, Ceci dan Dede. Papinya bilang apa? Nah gak bisa. Celenganmu gak bisa menolong bisnis papi. Papinya nangis. Papinya mau bunuh diri.
Tapi dengan baik saudara, ketika dia bertobat, ketika dia lembutkan hatinya, dia mencari wajah Tuhan, dia tinggalkan dosa, hidup yang tidak benar, bisnis yang gak benar, utang yang miliaran yang sepertinya gak mungkin bisa dibayar. Dalam waktu 7 bulan, gak setahun, 7 bulan, Tuhan pulihkan. Dan sekarang dia makin kaya dan semakin diberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kita. Jelas Bapak Ibu? Jangan keraskan hatimu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari? Yang kedua, bagaimana hubunganmu suami istri? Hello? Saya adalah hamba Tuhan yang baru melayani Tuhan. Saya jadi pendeta baru 30 tahun. Baru berapa? 30 tahun. Kalau saya bilang sudah, sombong. Kalau baru itu lugu. Tahu lugu? Lucu dan belagu. Bilang kanan kiri, kita sama. Sampai 80% rumah tangga keluarga bermasalah. Kemarin genset, gara-gara bisnisnya bangkrut, rumah dijual, dia berat. Kemarin dicerita sama saya, dia nangis. Seorang bapak, seorang pria yang hebat. Saya bilang sama dia, apapun yang terjadi, orang yang percaya pada Yesus, apapun yang terjadi, tidak ada kata perceraian. Jangan bego lu. Kamu lu nggak boleh. Lebih baik kita cerai aja, nggak boleh. Itu kata-kata sombong. Ada orang bapak berantem sama istrinya, bilang begini suaminya. Suaminya percaya Tuhan. Suaminya bilang apa sama istrinya? Dasar lu, maaf ya saudara, maaf. Suaminya bilang ada dasar lu babi. Suami bilang istrinya babi. Si babi bilang suaminya dasar lu anjing. Anaknya denger, tapi maminya berantem. Mereka bilang, kok cede, kita ini anak siapa? Tapi anjing babi, kita anak siapa? Babi sama anjing kawin, anaknya siapa? Bilang ketawa, bertobat. Hatimu. Amin. Amin. Ini hati yang pertama. Ya, ini jamnya cepat sekali saudara. Udah mau selesai saya khotbah. Betul ya Pak ya? 13 menit lagi. Kayaknya saya baru ngomong saudara. Ya sudahlah. Ini poin pertama saudara. Saya mesti tunduk pada waktu. Kalau enggak nanti ibadah yang berikutnya kacau saudara. Jadi virus hati yang pertama adalah keras hati. Bilang kanan kiri, hati-hati. Kita buka dalam kitab Amsal. Ini virus hati yang kedua. Tulang. Virus hati yang kedua. Hati. Kita gampang gak jadi iri. Gak ada orang di sini. Lihat sebelah. Tetangga rumah kita baru ganti mobil. Kita bilang, jangan-jangan pelayanan. Dia macarmuk dengan ibu gembala. Apa itu carmuk? Cari muka. Loh, ngapain dicari di sini?
Kalau mau cari itu saudara, ngecari muka. Mukanya kemana? Saya mau tunjuk kepada saudara, ada seorang anak Tuhan. Dia benar-benar dikuasai oleh virus yang namanya iri hati. Kita lihat kejadian. Kejadian pasal 4. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 4 ayat 4 sampai 8. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tuhan menerima persembahan Habel. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, nggak diterima. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8 semua. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu apa? Membunuh. Saudara lihat, kalau manusia udah kena virus yang namanya keras hati, yang namanya iri hati, pasti dia cenderung akan merusak, menghancurkan, membunuh sesamanya. Siapa manusia yang membunuh 1/4 isi dunia? Ayo. Siapa nama manusia yang membunuh 1/4 isi dunia? Siapa? Kain. Karena waktu itu manusia baru 4 orang. Kok bingung saudara, loadingnya lama ya, susah sinyal. Kurang kuota. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena iri, karena sirik, karena dengki. Saudara, dulu awal-awal saya punya pelayanan, virus ini begitu kuat menguasai hati saya. Orang lain maju pelayanan, orang lain diundang khotbah, saya bilang, Tuhan kapan bagian gua khotbah? Tuhan bilang apa? Beresin hatimu, hidupmu. Saya nggak sadar saudara. Saya iri, dengki, sirik. Sama teman-teman saya maju hebat pelayanan. Tuhan bilang selama hatimu nggak beres, hidupmu nggak beres, nggak akan pernah maju. Saya kata sama Tuhan, saya minta ampun. Saudara tahu mujizat Tuhan terjadi tiap hari, katakan amin. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati kita menentukan hidup kita selanjutnya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika hati kita problem, hati kita bermasalah, maka hidup kita pasti bermasalah. Kain hatinya bermasalah. Dia merencanakan pembunuhan, ini bahaya hukumnya. Pembunuhan berencana, ngeri. Saul punya hati yang dengki. Kenapa saudara? Karena banyak orang menyanyi pujian yang kita bangun. Apa lagunya? Orang Israel nyanyi apa? Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Alkitab berkata pujian itu, lagu itu membuat Saul jadi dengki sama Daud. Apa yang dibuat oleh Saul? Dia pikirkan pembunuhan berencana tiap hari, bagaimana saingannya Daud bisa mati. Lihat Bapak Ibu, kalau hati kita udah kena virus, jadi jahat saudara. Biarpun kita tahu firman Allah, ini kebenaran. Selama hati ini gak beres, hidupmu akan hancur. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara pagi ini, jangan pulang tinggalkan tempat ini sebelum bikin beres. Setuju? Bikin beres apa yang gak beres, bikin benar apa yang salah, bikin lurus apa yang bengkok. Poin ketiga yang terakhir saudara. Kita buka Amsal 16 ayat yang kelima. Ini virus hati yang ketiga. Yang pertama adalah keras hati. Yang kedua adalah iri hati. Yang ketiga, Amsal 16 ayat yang kelima. Semua baca dengan suara keras 2-3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan.
sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati namanya apa? Sombong. Yang pertama adalah keras hati. Yang kedua adalah namanya apa? Iri hati. Yang ketiga namanya apa? Tinggi hati, sombong. Angkat tangan di sini siapa yang tidak sombong? Puji Tuhan, semuanya rendah hati. Tepuk tangan buat Allah kita. Kalau ada yang angkat tangan, dia adalah manusia yang paling sombong. Saudara, dulu awal pelayanan saya gampang sekali sombong. Ketika orang puji saya, Pak khotbahnya bagus, Pak khotbahnya hebat, khotbahnya keren. Saya mulai jalannya di awan-awan. I believe I can fly. Tanpa saya sadar, pelan-pelan saya mencuri kemuliaan nama Tuhan. Apalagi sudah tahu saya adalah pria yang multi talent. Serba bisa. Saya pernah jadi soundman di belakang. Saya pernah jadi bersihin bangku. Lapin bangku, dulu nggak ada keramik. Masih kotor, pakai tali, paku, tambang, diukur. Saya pernah pemain drum, pemain musik, pemain bass. Saya pernah jadi worship leader. Buat tipe saya, saudara, kalau nggak jaga hati, saya gampang jatuh. Halo? Serba bisa, serba diperlukan, serba dibutuhkan. Tuhan nggak pernah pakai hidup saya. Tapi ketika saya rendah hati, saya nggak perlu cari pelayanan. Tuhan yang angkat. Semakin hari terbang tinggi bagi Raja Wali. Tepuk tangan buat Allah kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Vera yang mengundang saya khotbah di tempat ini. Saya mau cerita bukan untuk kesombongan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Makanya saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang undang saya. Sebenarnya Ibu Vera mengundang saya bukan buat bulan Januari, Februari, dan Maret. Bukan. Itu tahun lalu dia undang saya di bulan Maret buat bulan April. Februari kalau nggak salah buat bulan April tahun 2019. Dia kaget Bapak Ibu. Saya bilang jadwal saya Bu Gembala sampai 2019 Desember 31 udah full. Dia bingung. Ini pendeta sakti amat. Kalau tahun 2020 Pak Pendeta Bambang Irawan masih bisa. Bisa. Makanya diundang saya kemarin di bulan Januari tanggal 19. Sekarang bulan Februari dan nanti bulan Maret. Ini diundang bulan Februari 2019. Bapak Ibu tahu tahun ini 2020 jadwal sampai 31 Desember itu sudah full. Tepuk tangan buat Allah kita. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, bukan karena mampu. No. Bapak Ibu dengar dengan baik. Hidup kita kalau nggak dipakai Tuhan sama seperti keyboard tuh. Sama seperti drum, bass, rhythm. Kalau nggak ada yang mainkan, nggak punya nilai. Setuju Bapak Ibu? Saya sadar Bapak Ibu, saya hanya hambanya Tuhan. Ketika saya duduk di bawah sebelum saya naik ke mimbar ini, saya berkata, Tuhan, saya ini hanya alatmu, hambamu. Tanpa Tuhan semuanya nothing. Bapak Ibu tahu saya pria penakut, pria pemalu, gagap, gugup. Tapi saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara ketika saya khotbah. Tidak semua hamba Tuhan bisa melihat jemaat khotbah kayak begini Bapak Ibu. Betul? Makanya Bapak Ibu kalau saya khotbah bisa pelan, kadang-kadang saya bisa teriak kencang saudara. Kenapa saudara saya teriak kencang? Karena ada yang hilang sinyal. Bilang kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Tahu hilang sinyal? Dia begini saudara. Bilang kanan kiri, gue kenal orangnya. Ada yang bilang Pak Pendeta, kalau khotbah jangan teriak-teriak, nanti kalau saya jantungan mati gimana deh dengar dengan baik. Bapak Ibu saya Pendeta Bambang Irawan yang ganteng gak ada ujungnya, Bapak Ibu dengar dengan baik. Saya pendeta yang tanggung jawab kalau Anda mati tak kuburin. Bilang kanan kiri, gitu aja kok repot. Tapi saya tahu senyummu takut mati. Kenapa? Utangmu masih banyak belum lunas saudara. Pagi ini Bapak Ibu,
Ada virus yang jauh lebih mematikan daripada corona. Namanya virus hati. Ini yang kita harus waspadai. Yang pertama, jangan izinkan virus hati, keras hati menguasai hati hidup kita. Apa yang Tuhan sedang tegur hari-hari? Pemusik boleh naik mimbar, silakan. Worship leader, singer boleh ke depan. Apa yang Tuhan sedang tegur hari-hari? Dosamu, hidupmu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Bagaimana hubunganmu, keluargamu, suami istri, orang tua, anak? Besan, CM, cingkeh. Bikin beres. Amin. Yang kedua, jangan iri hati. Selama kau iri, Tuhan gak akan pakai hidupmu, gak akan diberkati. Saya punya pengalaman, saudara. Ketika saya bikin beres, saya gak perlu cari berkat. Berkat yang cari kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak luput dari hukuman Tuhan. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu kita buka sambil berdiri Bapak Ibu. Kitab 2 Tawari 26. 2 Tawari 26. Ayat yang ketiga. Semua berdiri Bapak Ibu. Nanti keyboard makin pujian. Ubah hatiku seperti salju. Iya. Pelan-pelan dulu aja ya. Saya masih baca firman. 2 ayat ketiga. Perhatikan dengan baik. Ini cerita Usia. Usia itu bukan umur tapi nama manusia. Berumur 16 tahun. Masih muda. Belum punya KTP. Pada waktu ia menjadi raja. 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 52 tahun memerintah, usia muda 16 tahun. Nama ibunya Yekolia dari Yerusalem. Kuncinya apa? Ayat kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Itu kuncinya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah tanda dia rendah hati. Katakan amin. Dia diberkati Tuhan. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Katakan amin. Ayat ke-16. Lihat dengan baik. Setelah Raja Usia menjadi kuat. Apa artinya kuat? Sukses. Hebat 52 tahun memerintah. Ia menjadi apa? Tinggi hati. Virus sombong. Tinggi hati masuk menghancurkan kehidupan dia. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Dia harus sebab membakar ukupan. Dia tahu yang punya hak wewenang membakar korban ukupan bukan raja tapi imam. Tapi dia berani lakukan itu. Ayat 19, ini upah bonus pada yang sombong. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara marah, amarahnya meluap kepada imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam. Di mana? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan Raja Usia kena kusta. Dengar dengan baik umat Tuhan. Di rumah Tuhan ketika kita bertobat terima berkat. Tapi ketika Anda keraskan hatimu, bukan berkat tapi kutuk. Lihat ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada akhirnya. Kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena jadi dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjaga pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara lihat, Raja Usia memulai dengan roh. 16 tahun dia memerintah, 52 tahun. Tuhan pakai di luar biasa. Tapi virus hati, tinggi hati masuk. Dia tidak bisa finishing well. Dia tidak bisa mengakhiri hidupnya. Pagi ini Bapak Ibu dengar dengan baik. Lihat hati kita, jangan lihat orang lain. Amin. Ubah hatiku. Mari pejamkan matamu, angkat dua tanganmu, sembah Dia. Setinggi. Amin. Ubah hatiku. Ini doa kami seperti katakan dengan imanmu, Tuhan Engkau penjunan, haleluya.
dibuat dengan lembut sekali. Saya ingin semua Bapak Ibu semua serius. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Siapapun kita, taruh kedua tanganmu di dadamu Bapak Ibu. Dengarkan detak jantungmu. Kalau sampai pagi ini kita masih mendengar jantung kita berdetak, itu artinya Bapa di surga memberikan waktu, kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Jangan keraskan hatimu. Jangan biarkan virus hati merusak, menghancurkan kehidupan kita. Jangan keras hati. Jangan iri hati. Jangan tinggi hati. Itu pasti hancur. Kalau kau berkata saya belum hancur, jangan tunggu hancur engkau bertobat, itu sebuah kebodohan. Saya percaya pagi ini banyak yang berkata Tuhan ini hidupku. Jamah hidupku Tuhan. Ampuni aku. Kalau aku keras hatiku, aku gampang iri, aku gampang tinggi hati jadi sombong Tuhan. Saya tahu beberapa orang mulai jamah Tuhan. Kalau engkau orangnya, tempat di mana kau berdiri, mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Horabasik adalah lama-lama. Yes God. Ubah hatiku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, hidup kami. Kami gak mau Tuhan virus. Kami gak mau Tuhan menjadi pribadi yang keras hati, iri hati, menjadi tinggi hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin sadar. Di tahun 2020, tahun dimensi yang baru.